Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tubagus Syifa Alam Akbar, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, program studi Islam interdisiplin. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai sikap dan perilaku mahasantri menghadapi era disrupsi. Sebelum itu saya sedikit mengutip kata-kata dari Ketua Infokom MUI, yakni Thobib Al-Asyar, yang mana perkataannya, perubahan adalah kemestian. Setiap perjalanan waktu, setiap saat perubahan pasti terjadi, meskipun sering tidak terasa. Bagi yang tidak siap berubah, maka akan digulung oleh perubahan tersebut. Sebelum kita membahas ke sikap dan perilaku mahasantri menghadapi era disrupsi, alangkah baiknya kita mengetahui disrupsi menurut para ahli di Indonesia. Istilah disrupsi mulai ramai dibicarakan di Indonesia sejak Profesor Renal Kasali mempopulerkannya melalui buku yang berjudul Disruption. Tak ada yang tidak bisa diubah sebelum dihadapi. Modifikasi saja tidak cukup. Sebagai sebuah tahapan sejarah, disruption menurut Profesor Renal Kasali ditandai dengan 4 indikator, yaitu yang pertama simpler, lebih mudah, yang kedua cheaper, lebih murah, yang ketiga accessible, lebih terjangkau, dan yang keempat yang terakhir faster, lebih cepat. Keempat indikator inilah yang paling dicari dan diminati oleh generasi saat ini. Salah satu penyokong utama era disrupsi ialah generasi milenial. Hal ini dikarenakan generasi inilah yang paling aktif dalam merespon gempuran teknologi informasi yang meningkat begitu pesat. Realitas ini seakan menjadikan akses internet sebagai jalan pintas dalam memperdalam pemahaman agama. Nah, pada posisi inilah era disruptif menancapkan taringnya dalam ajaran Islam. Untuk menegaskan pemaknaan terhadap istilah disrupsi, Profesor Renal Kasali membuat penyederhanaan bahwa disruption adalah perubahan untuk menghadirkan masa depan ke masa kini. Perubahan semacam itu menurut Kasali mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama, produk atau jasa yang dihasilkan perubahan ini harus lebih baik dari produk atau jasa sebelumnya. Yang kedua, harga dari produk atau jasa hasil disrupsi harus lebih murah dari sebelumnya. Yang ketiga, produk atau jasa yang dihasilkan proses disrupsi juga harus lebih mudah diakses atau didapat pada para penggunanya. Jika ketiga ciri ini diijawantahkan dalam memperdalam agama Islam, maka berdampak pada sebuah hasil yang cukup negatif. Sungguh disayangkan, bukan? Era disrupsi pada tahap akhirnya menciptakan suatu dunia baru, digital marketplace, sebuah dunia pasar virtual yang tak hanya menyuguhkan barang dan jasa, namun juga ideologi-ideologi yang di-branding sesuai dengan kecenderungan zaman. Tak terkecuali ideologi yang mengusung semangat radikalisme juga banyak disebarkan di media online, khususnya media sosial. Di sisi lain, belakangan ini terdapat banyak organisasi atau kelompok Islam yang mulai menaruh perhatian terhadap generasi milenial. Nah, Islam sendiri memandang era disrupsi atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim disebut solihun likulli zaman wal makan, yang artinya Islam itu cocok, kompatibel bagi umat di setiap era dan di tempat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai universal yang tidak akan pernah usang ditelan zaman. Lantas bagaimana caranya? Caranya manfaatkanlah kemampuan intelektual dan emosialnya untuk bisa beradaptasi atas perubahan agar mampu bertahan dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Lantas bagaimana sikap kita dalam menghadapi era disrupsi ini di tengah kemajuan teknologi yang dahsyat? Nah, sebagai seorang muslim atau mahasantri, setidaknya kita bisa menyikapi perubahan di antaranya dengan menerapkan perilaku wasatiyah dalam moderasi beragama. Nah, apa sih moderasi beragama?
adalah suatu cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan tidak ekstrim kiri pemahaman agama yang sangat. Kemudian yang kedua, kita tetap mempertahankan kemampuan berpikir secara rasionalitas. Nah, menurut Habermas, rasionalitas adalah kemampuan berpikir secara logis dan analitis. Berpikir secara analitis berarti berusaha menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya, mengkritisi sebuah fenomena yang muncul. Kemudian perilaku yang ketiga ialah terbuka pada inovasi, karena era disrupsi ini sebuah era perubahan yang sangat dahsyat, perubahan pada lingkungan termasuk cara pikir dan tradisi masyarakat menuntut kita untuk terbuka pada inovasi yang cenderung dinamis dan mudah berubah. Nah, maksud dari berpikir secara rasionalitas tadi itu. Kemudian perilaku yang terakhir ialah kita percaya pada diri kita sendiri. Nah, orang yang memiliki kepercayaan pada diri sendiri yang tinggi tidak akan membiarkan kebiasaan lama atau kebiasaan orang lain dan kondisi lingkungan mendikte atau menentukan nasib kita. Kita menunjukkan sikap dan menentukan diri sendiri arah hidupnya. Kita tak pernah terkurung dalam ketakutan, melainkan selalu berusaha melakukan tindakan membangun. Nah, perubahan sendiri adalah tantangan dan kesempatan untuk berkembang, bukan sebuah perubahan yang menuntut kita ke hal-hal negatif, tetapi kita harus bisa menyikapi dengan percaya diri, tidak tergulung oleh perubahan tersebut. Nah, mungkin itu saja dalam video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk video yang selanjutnya jangan lupa nyalakan lonceng ya. Terima kasih.